Wow, ini pempeknya enak banget ya. Setuju, enak banget seriusan. Aku cinta banget deh sama yang bikin pempeknya. Ngomong-ngomong soal yang buat pempek, tahu nggak sih sebenarnya pempek itu udah ada sejak zaman kerajaan loh. Hah, serius? Udah lama banget dong. Iya, pempek itu udah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya yang dulu pusatnya ada di Palembang. Sriwijaya? Bentar. Kayaknya aku punya bukunya deh. Wah, yuk kita baca yuk. Yuk kita baca ya. Ini tebel banget karena emang kerajaannya yang super duper luar biasa. Ah, Ayo, siapa di sini yang sering makan pempek? Pasti udah pada tahu ya apa itu pempek, makanan khas Sumatera Selatan yang bercita rasa ikan khas Palembang. Dari empek-empek yang sekarang kita kenal, ternyata memiliki sejarah panjang loh. Asal mula empek-empek tak lepas dari kerajaan yang dulu berdiri di Sumatera Selatan. Kerajaan yang super di zamannya. Apa itu? Ya, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Sriwijaya diartikan sebagai kemenangan yang gemilang. Pada 682 Masehi, di tepi Sungai Musi Palembang, Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa. Pada mulanya, Dapuntahyang memimpin ekspedisi 20.000 tentara untuk menaklukkan daerah strategis dalam perdagangan, sehingga terbentuklah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berkembang pesat. Pada abad 7 sampai 11, kerajaan ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, hingga mencapai masa kejayaannya di bawah pimpinan Balaputradewa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia. Kekuasaan lautnya memungkinkan mereka untuk mengendalikan perairan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Hingga setelah masa kejayaannya, tidak ada raja lain yang dapat memerintah dengan baik. Hingga keruntuhan kerajaan Sriwijaya terjadi pada 1377 didukung dengan serangan dinasti Chola dan peperangan dengan Jawa serta kerajaan Majapahit. Walaupun kerajaan Sriwijaya runtuh, namun kisah perjalanannya sungguh menunjukkan kemenangan yang luar biasa. Nama Sriwijaya pun hingga saat ini telah menjadi nama maskapai penerbangan, sekolah, hotel, hingga universitas. Kisah mengenai kerajaan ini tertuang dalam peninggalan-peninggalannya seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan prasasti Telaga Batu. Nah, balik lagi, apakah benar empek-empek sudah ada sejak zaman Sriwijaya? Ya, pada abad ke-7, pempek pertama kali ditemukan oleh kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo memperkuat bukti keberadaan makanan ini dengan menyebutkan terdapat makanan berasal dari ikan dan tanaman sagu yang merupakan bahan dasar pembuatan pempek. Zaman dahulu, pempek bernama kelesan karena diolah dengan cara dikeles atau ditekan. Di kerajaan Sriwijaya, kelesan menjadi bekal tentara dan makanan keluarga kesultanan. Hingga akhirnya, pembuat kelesan yaitu orang Palembang mulai menitipkannya kepada orang Tiongkok untuk dijual. Kelesan diperjualbelikan dengan dijajakan keliling kampung. Nama pempek bermula dari nama panggilan pembeli kepada penjual yaitu apek atau empek yang dalam bahasa Tiongkok artinya paman. Dengan begitulah awal mula nama pempek yang kita gunakan sekarang. Kelezatan pempek yang memiliki sejarah panjang dari kerajaan Sriwijaya
saat ini sedang diperjuangkan agar masuk dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Prosesnya masih panjang, seperti sejarah di balik kelesetannya. Luar biasa kan? Ternyata hal-hal sekeliling kita selama ini menyimpan cerita luar biasa dari masa lampau. Yuk kita miliki semangat seperti Kerajaan Sriwijaya dan dukung budaya Indonesia sehingga kita bisa mencapai kemenangan yang gemilang layaknya nama Sriwijaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!